Pernahkah kamu membayangkan meninggalkan kenyamanan kota lalu memilih hidup di tengah hutan belantara bersama orang utan? Bukan liburan, bukan petualangan singkat, tapi sebuah pilihan hidup. Di video kali ini kita akan mengulas kisah luar biasa seorang wanita cantik yang berani menukar gemerlap dunia modern dengan sunyi hutan dan persahabatan alam liar. Sebuah keputusan yang membuat banyak orang takjub sekaligus bertanya-tanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kamu like video ini, subscribe channel ini dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Sekarang jangan kemana-mana karena inilah kisah selengkapnya. Di sebuah kota besar di Amerika, seorang wanita bernama Emily Carter menjalani hidup yang bagi banyak orang terlihat sempurna. Ia tinggal di sebuah apartemen modern dengan jendela besar menghadap pusat kota. Pekerjaannya stabil, penampilannya menarik, dan senyumnya selalu terlihat tenang di mata orang lain. Namun hanya Emily yang tahu, hidupnya tidak seindah yang terlihat. Sore itu, hujan turun perlahan membasahi kaca jendela apartemennya. Emily duduk sendirian di sofa, lampu ruangan sengaja ia redupkan. Di tangannya, sebuah ponsel menyala menampilkan foto lama. Foto dirinya berdiri berdampingan dengan seorang pria, tersenyum bahagia di masa lalu. Emily tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. "Aku benar-benar percaya kita akan bersama selamanya." Ia meletakkan ponsel di meja. Ingatannya kembali pada kabar yang menghancurkan hatinya beberapa bulan lalu. Mantan kekasih yang pernah ia rencanakan sebagai masa depan kini telah menikah dengan wanita lain. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan kedua. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sahabatnya, Laura, datang membawa 2 cangkir kopi. "Kamu masih memikirkan dia, ya?" tanya Laura sambil duduk di samping Emily. Emily menarik napas panjang. "Aku tidak marah. Aku juga tidak membencinya," jawabnya lirih. "Aku hanya merasa hidupku berhenti sejak dia pergi." Laura menatap wajah Emily dengan prihatin. "Kamu masih muda, Emily, banyak pria di luar sana." Emily menggeleng perlahan. "Aku tidak ingin memulai apapun lagi. Aku lelah berharap." Hari-hari Emily berjalan monoton. Pagi bekerja, sore pulang, malam dihabiskan dalam kesunyian. Ia mulai menolak undangan makan malam, pesta kecil, bahkan sekadar berkumpul. "Maaf, aku ingin sendiri," tulisnya berulang kali di pesan singkat. Di kantor, seorang rekan sempat bertanya, "Emily, kamu kelihatan berubah. Kamu baik-baik saja?" Emily tersenyum singkat. "Aku baik-baik saja," jawabnya, meski hatinya berkata sebaliknya. Setiap malam, Emily berdiri di dekat jendela, menatap gemerlap lampu kota. Suara kendaraan bersahutan, dunia terasa ramai, tapi hatinya sunyi. Dalam keheningan itu, ia bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah hidupku hanya akan seperti ini selamanya?" Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Tanpa ia sadari, kegelisahan itulah yang kelak akan membawanya jauh dari Amerika, menuju sebuah hutan di Indonesia, dan menuju takdir hidup yang sama sekali berbeda. Waktu terus berjalan, tetapi bagi Emily Carter, hari-hari terasa sama. Tidak ada lagi perasaan menunggu sesuatu yang indah. Tidak ada lagi harapan akan masa depan yang dulu sering ia bayangkan bersama seseorang. Suatu pagi, Emily terbangun dengan alarm yang berbunyi keras. Ia menatap langit-langit kamar tanpa bergerak. "Untuk apa aku bangun hari ini?" gumamnya pelan. Ia tetap berangkat kerja, tapi pikirannya kosong. Di meja kerjanya, layar komputer menyala, namun pandangannya melayang jauh. Rekan-rekannya berbincang dan tertawa, sementara Emily hanya diam. Saat jam makan siang, seorang rekan pria mendekatinya. "Emily, mau makan siang bareng?" tanyanya ramah. Emily tersenyum sopan namun dingin. "Terima kasih, tapi aku ingin sendiri." Pria itu mengangguk dan pergi. Malah Emily menunduk, menatap tangannya sendiri. "Kenapa aku seperti ini?" batinnya. "Kenapa aku tidak ingin siapapun mendekat?" Malam hari, ibunya menelepon dari luar kota. "Emily, kapan terakhir kali kamu pulang?"
suara ibunya terdengar penuh rindu. Ibu khawatir. Kamu terdengar berbeda akhir-akhir ini. Emily terdiam sejenak. Aku baik-baik saja, Bu, jawabnya pelan. Hanya, aku belum ingin pulang. Ibunya menghela napas. Kamu tidak harus kuat sendirian. Setelah telepon ditutup, Emily memeluk lututnya di atas tempat tidur. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku lelah, tapi aku tidak tahu harus kemana, bisiknya. Hari demi hari berlalu. Emily mencoba berkencan beberapa kali, tapi setiap pertemuan terasa hambar. Senyum terasa dipaksakan, percakapan terasa kosong. Suatu malam setelah sebuah kencan singkat, Emily berkata jujur pada pria di depannya. Maaf, aku rasa aku belum siap. Pria itu tampak bingung. Bukankah kita cocok? Emily menggeleng. Mungkin, tapi hatiku tidak ada di sini. Ia pulang dengan langkah pelan. Di depan cermin, Emily menatap wajahnya sendiri. Aku tidak ingin cinta lagi, katanya tegas pada bayangannya. Setidaknya bukan sekarang. Sejak saat itu, Emily berhenti mencoba. Ia berhenti berharap. Hidupnya berjalan tanpa tujuan jelas, seolah ia hanya menjalani hari demi hari tanpa arah. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sebuah keinginan untuk pergi. Menjauh dari kota, dari kenangan, dari luka. Sebuah dorongan untuk mencari ketenangan, bukan di pelukan manusia, tapi di tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, benih perubahan itu mulai mengarah pada satu hal yang sejak lama ia cintai. Alam dan makhluk hidup di dalamnya. Di tengah hidupnya yang terasa kosong, Emily Carter mulai kembali pada satu hal yang sejak lama ia cintai, alam. Suatu malam, ia duduk di lantai apartemennya dengan selimut tipis menyelimuti bahunya. Laptop terbuka di hadapannya, memutar sebuah dokumenter tentang hutan hujan tropis. Gambar pepohonan tinggi, kabut pagi, dan suara alam memenuhi ruangan yang sunyi. Saat layar menampilkan seekor orang-utan bergelantungan di antara pepohonan, mata Emily berbinar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka cantik sekali, gumamnya pelan. Pikirannya melayang ke masa kecilnya. Dulu, saat masih berusia 10 tahun, ayahnya pernah membawanya ke kebun binatang. Dari semua hewan, Emily hanya terpaku pada satu kandang. Ayah, kenapa dia terlihat sedih? Tanya Emily kecil sambil menunjuk orang utan yang duduk diam. Ayahnya tersenyum dan menjawab, karena mereka seharusnya hidup di hutan, bukan di sini. Kalimat itu menancap dalam diingatan Emily. Kembali ke masa kini, Emily menghentikan videonya sejenak. Ia membuka sebuah rak kecil di sudut ruangan. Di sana tersusun buku-buku lama tentang alam, hutan hujan, dan satwa liar. Buku-buku itu telah lama tak tersentuh, tertutup debu tipis. Aku hampir melupakan kalian, ucapnya lirih. Ia mengambil satu buku bergambar hutan Indonesia. Membuka halaman demi halaman perlahan, seolah takut merusak kenangan. Di sana tertulis tentang Kalimantan, Sumatera, dan orang utan yang terancam kehilangan rumahnya. Emily menarik napas dalam. Entah kenapa, aku selalu merasa tenang melihat mereka, katanya pada dirinya sendiri. Mereka hidup apa adanya, tidak berpura-pura, tidak menyimpan luka. Keesokan harinya, saat makan siang di kantor, Emily terlihat berbeda. Ia membuka ponselnya dan mencari informasi tentang konservasi satwa liar. Seorang rekan wanita memperhatikannya. Kamu lagi lihat apa? Tanya rekan itu. Emily tersenyum kecil. Orang-utan. Mereka hidup di hutan Indonesia. Oh, kamu suka hewan? Tanya rekannya. Emily mengangguk pelan. Bukan hanya suka, aku merasa. Terrible. Malam itu, Emily duduk di depan jendela apartemennya. Lampu kota masih menyala terang, tapi perhatiannya kini tertuju pada gambar hutan di layar laptopnya. Bagaimana rasanya hidup di sana? Bisiknya. Jauh dari kebisingan. Jauh dari kenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ada ketenangan kecil yang muncul saat ia membayangkan hutan, pepohonan, dan orang utan hidup bebas di alamnya. Di sanalah, tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah ide mulai tumbuh. Bukan sekadar mimpi, tapi sebuah kemungkinan. Sebuah jalan keluar dari hidup yang terasa hampa. Dan dari semua tempat di dunia, hutan Indonesia perlahan menjadi tujuan yang terus menghantui pikirannya. Hari itu, Emily duduk di sofa apartemennya, menatap layar laptop dengan wajah serius. Beberapa tab terbuka, artikel tentang konservasi orang utan, peta Pulau Kalimantan, dan forum komunitas pecinta satwa liar. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku harus melakukan ini, bisiknya pelan pada diri sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ia menutup laptop dan berjalan ke jendela. Hujan turun tipis di luar. Lampu kota berkelap seperti bintang yang tersesat. Semua terasa hampa. Setiap barang di apartemen ini, setiap kenangan di dinding dan rak, tiba-tiba terasa seperti pengingat hidup yang tak pernah ia pilih. Emily menghela napas panjang dan mengambil ponsel. Ia membuka kontak sahabatnya, Laura, lalu menekan tombol panggilan. Emily, kamu terdengar serius sekali. Suara Laura terdengar cemas. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Emily menatap jendela lagi, menahan getaran emosinya. Laura, aku memutuskan pergi, jauh dari sini. Aku ingin tinggal di hutan, di Indonesia. Bersama orang utan. Terdengar keheningan di seberang telepon. Emily, tunggu, maksudmu tinggal di hutan, itu berbahaya. Laura terdengar panik. Emily tersenyum tipis, meski hatinya berdebar. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Di kota ini, menunggu sesuatu yang tidak akan kembali. Ini satu-satunya cara aku menemukan diriku lagi. Laura menarik napas panjang. Kamu serius? Kamu sudah memikirkan semuanya? Emily menatap tangannya sendiri yang gemetar. Lebih dari cukup, ini bukan keputusan impulsif. Aku sudah merencanakannya, mempelajari semuanya. Aku hanya butuh hidup yang bermakna. Nah, malam itu, Emily duduk di depan meja kerja, membuat daftar panjang, tiket pesawat, izin tinggal sementara, tempat konservasi orang utan di Indonesia, perlengkapan hidup di hutan. Setiap catatan membuat hatinya campur aduk antara takut dan berani. Kalau aku tidak mencoba, aku akan menyesal selamanya, gumamnya. Lebih baik hidup singkat tapi penuh arti daripada hidup lama tanpa semangat. Beberapa minggu kemudian, Emily berdiri di bandara internasional, koper di tangan. Ia menatap pesawat yang akan membawanya ke Indonesia. Napasnya tertahan. Semua teman kerja dan tetangga mengucapkan selamat tinggal, beberapa menatap heran dan tidak percaya. Ketika pesawat lepas landas, Emily menutup matanya dan tersenyum. Ini, awal yang baru, bisiknya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Perjalanan ini bukan hanya soal jarak fisik, tapi juga perjalanan batin. Dari hati yang patah, dari kota yang penuh kenangan, Emily memilih untuk mengejar sesuatu yang membuatnya benar-benar hidup alam, hutan, dan makhluk yang ia cintai sejak lama orang utan. Di sanalah, di antara awan dan ribuan kilometer dari rumahnya, Emily merasakan getaran harapan yang pertama kali muncul sejak sekian lama. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesawat dari Amerika mendarat dengan lembut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Emily Carter menatap jendela, mencoba menenangkan napasnya yang masih cepat. Udara tropis yang hangat langsung menyambutnya, berbeda jauh dari dinginnya kota asalnya. Bau tanah dan hujan yang samar memenuhi hidungnya, membawa sensasi asing sekaligus menggugah. Ini, nyata, gumam Emily, menepuk koper di sampingnya. Aku benar-benar di sini. Proses imigrasi berjalan lancar, tapi setiap langkah di bandara membuatnya tersadar akan jarak yang ia tempuh dari rumah. Semua terasa berbeda. Suara orang berbicara dengan bahasa yang ia hanya kenal dari buku dan video. Aroma makanan di gerai bandara, hingga cahaya matahari yang lebih hangat dari Amerika.
Setelah menyelesaikan urusan bandara, Emily naik mobil menuju kota kecil terdekat dengan hutan konservasi orangutan. Jalanan sempit, berliku, dan dipenuhi motor serta pedagang kaki lima membuatnya terpesona sekaligus sedikit kewalahan. Wow, aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, bisiknya sendiri. Kota ini hidup, tapi berbeda dari semua yang aku tahu. Di Perjalanan, sopir lokal yang ramah mencoba mengobrol. Apakah ini pertama kalinya Anda ke Indonesia? Tanyanya dengan bahasa Inggris yang sederhana. Emily mengangguk. Ya, dan semuanya terasa begitu. Baru, menarik sekaligus menakutkan. Sopir tersenyum. Kalau ke hutan, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda lagi. Tenang dan liar sekaligus. Setelah beberapa jam perjalanan, jalan mulai menyempit, berganti dengan tanah merah yang lembab. Hutan tropis mulai terlihat di kejauhan. Pohon-pohon tinggi menjulang, dedaunan rimbun menutupi langit. Suara burung dan serangga menggema, menciptakan simfoni alam yang asing bagi Emily. Ia membuka jendela dan menarik napas dalam. Aroma tanah basah dan daun hutan memenuhi hidungnya. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ini benar-benar hutan, bisiknya. Ini akan menjadi rumahku. Setidaknya untuk beberapa waktu. Saat mobil berhenti di tepi hutan, Emily turun perlahan. Suara daun yang terinjak, aroma hutan yang lebih pekat, dan kelembapan udara membuat kulitnya basah. Ia menatap sekeliling, terkagum sekaligus tersadar akan tantangan yang menantinya. Tidak ada lagi kenyamanan apartemen, tidak ada sinyal internet, tidak ada hiruk-pikuk kota. Hanya alam, hutan, dan makhluk yang ia cintai. Sambil mengatur napas, Emily tersenyum. Ini baru permulaan, katanya pelan. Dunia lama tinggalkan di belakang. Sekarang, waktunya belajar hidup di sini. Momen itu adalah titik awal sebuah perjalanan baru, di mana setiap langkah di hutan akan mengajarkannya tentang kesabaran, ketahanan, dan arti sebenarnya dari kebebasan. Hari-hari pertama Emily di hutan Indonesia terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada alarm pagi, tidak ada jalanan ramai, dan tidak ada lampu kota yang gemerlap. Yang ada hanya suara alam gemerisik daun, kicauan burung, dan sesekali jeritan monyet di kejauhan. Pagi itu, ia bangun dengan matahari menembus celah pepohonan. Embun menempel di rambutnya. Dan tanah basah membuat kakinya licin saat ia mencoba melangkah keluar tenda sederhana yang menjadi tempat tinggal sementara. Baiklah. Hari pertama, bisiknya sambil menatap hutan yang tampak begitu luas dan liar. Seorang pemandu lokal bernama Budi yang akan menemaninya selama beberapa minggu pertama menunggu di luar. Selamat pagi, Emily, siap memulai hari. Budi tersenyum ramah. Emily mengangguk pelan. Siap, meski aku masih merasa agak takut. Budi tertawa pelan. Tak apa, semua orang baru pasti seperti itu. Yang penting, perlahan. Hutan mengajarkan kesabaran. Hari pertama diisi dengan kegiatan sederhana, belajar mengenali tanaman yang bisa dimakan, mencari air bersih, dan menyiapkan makanan dari bahan dasar yang dibawa dari desa terdekat. Emily belajar bahwa segala sesuatu di hutan memerlukan perhatian ekstra. Sebuah kesalahan kecil bisa membuatnya kedinginan, terluka, atau bahkan tersesat. Saat istirahat siang, Emily duduk di tepi sungai kecil. Airnya jernih dan dingin. Ia mencelupkan tangan, merasakan aliran yang menenangkan. Hutan tampak tenang, tapi ada kekuatan alam yang membuatnya sadar akan ketergantungannya pada lingkungan sekitar. Di kota, aku selalu merasa aman. Tapi di sini, semua terasa hidup dan nyata, gumamnya. Budi duduk di sampingnya, sambil menyalakan api untuk memasak makan siang. Hutan bukan tempat yang mudah. Tapi kalau kau mau belajar menghargainya, ia akan memberimu lebih dari yang kau bayangkan, katanya. Emily mengangguk, matanya menyapu pepohonan di sekitarnya. Ia mulai menyadari, kesepian yang dulu ia rasakan di kota kini berbeda. Di hutan, ia sendiri, tapi tidak kesepian. Ia mulai belajar mendengarkan suara alam, memahami ritme kehidupan yang berbeda.
dan merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan di kota. Malam pertama di hutan, Emily duduk di depan tenda, menatap langit yang terlihat jelas di celah pepohonan. Suara jangkrik, monyet, dan angin mengisi kesunyian. Ia menarik napas panjang. "Ini lebih sulit daripada yang kubayangkan," katanya pelan. "Tapi juga lebih hidup daripada sebelumnya." Hari demi hari, rutinitas itu menjadi bagian dari dirinya. Bangun pagi, mencari air, menyiapkan makanan. Belajar menavigasi hutan, dan perlahan ia mulai memahami bahasa alam yang sebelumnya hanya ia kagumi dari buku dan video. Di sanalah Emily menemukan ritme hidup yang selama ini ia cari. Bukan kemewahan kota, bukan hubungan manusia yang membingungkan, tapi kedekatan dengan alam yang jujur, bebas, dan penuh pelajaran tentang kesabaran, ketahanan, dan kedamaian batin. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti hutan Kalimantan. Emily berjalan perlahan di jalur tanah yang becek, ditemani Budi. Suara burung dan monyet terdengar di kejauhan. Setiap langkah membuat dedaunan kering berderak di bawah kaki. "Emily, sabar saja. Jangan terburu-buru," kata Budi sambil menunjuk ke arah hutan yang lebih rimbun. Orang utan biasanya muncul di pohon tinggi. Mereka malu, tapi penasaran. Emily mengangguk, menahan napasnya. Jantungnya berdetak kencang, campur aduk antara takut dan penasaran. Selama Ten, ia hanya melihat orang utan di buku, video, atau kebun binatang, tapi sekarang ia akan bertemu mereka secara nyata. Tiba-tiba, dari atas salah satu pohon besar, muncul sosok besar dengan bulu oranye keemasan. Mata mereka saling bertemu. Ali Emily terpaku, mulutnya seakan kering. Orang utan itu menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Tidak agresif tapi jelas memperhatikan kedatangannya. Emily berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Halo, aku Emily." Budi tersenyum. "Jangan bergerak terlalu cepat. Biarkan dia mendekat kalau dia mau." Untuk beberapa menit, Emily hanya menatap. Angin berhembus, dedaunan bergoyang, dan seolah dunia berhenti sejenak. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Ada sesuatu dalam mata orang utan itu, ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa aman yang aneh tapi nyata. Salah satu orang utan muda mulai turun dari pohon, berjalan mendekati Emily dengan langkah hati-hati. Emily menunduk sedikit, tangan terbuka perlahan. Hewan itu berhenti di depannya, mencium udara, lalu duduk di tanah beberapa meter darinya. Emily menarik napas dalam dan tersenyum. "Kamu luar biasa," ucapnya lirih. "Selama ini aku hanya melihat kalian dari jauh, tapi sekarang aku bisa merasakan kalian." Budi menepuk bahu Emily. "Momen ini istimewa, tidak semua orang bisa merasakannya." "Kamu beruntung." Emily mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan getaran aneh di dada, campuran antara haru, damai, dan kebahagiaan. Selama Brin, ia merasa kehilangan arah, patah hati, dan kosong. Tapi di hutan ini, di hadapan makhluk hidup yang tulus, hatinya mulai terasa utuh lagi. Sore harinya, saat orang utan kembali ke pepohonan, Emily duduk di bawah pohon besar dan menatap mereka pergi. Angin menyapu rambutnya, dan ia tersenyum tanpa sadar. "Ini rumah baru bagiku," gumamnya. "Bukan hanya tempat, tapi cara hidup, aku merasa." Diterima. Hari itu, Emily memahami sesuatu yang penting. Cinta dan kedekatan bukan hanya tentang manusia. Alam dan makhluk hidup di dalamnya bisa memberi rasa damai dan tujuan yang selama ini ia cari. Dan di sanalah, persahabatan antara manusia dan alam mulai terjalin. Halus tapi kuat, menuntunnya menuju kehidupan yang benar berbeda. Hari demi hari di hutan, Emily mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Rutinitasnya bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi perlahan membentuk ikatan dengan alam di sekitarnya. Ia mengenal pohon, aliran sungai, suara burung, dan bahkan kebiasaan orang utan yang ia temui setiap hari. Suatu sore, ia duduk di tepi sungai kecil, memperhatikan sekelompok orang utan yang bermain di pepohonan. Seekor bayi orang utan memanjat dengan lincah,
sementara induknya mengawasi dari jarak dekat. Emily tersenyum, matanya berbinar. Lihat mereka. Bebas, tapi juga saling menjaga, bisiknya pada diri sendiri. Begitu juga aku harus hidup. Bebas, tapi bertanggung jawab. Budi yang sedang menyiapkan api di dekatnya menoleh. Kamu sudah mulai memahami hutan, Emily, tidak hanya melihat, tapi merasakannya, katanya. Emily mengangguk perlahan. Setiap hari aku belajar. Mereka mengajarkanku kesabaran, perhatian, dan rasa hormat. Hal-hal yang dulu aku pikir hanya bisa kuberi atau kuterima dari manusia. Malam harinya, saat duduk di depan tenda dengan cahaya api kecil Amelie merenung, hatinya tidak lagi terasa hampa. Ia mulai menyadari bahwa luka batin yang ia bawa dari Amerika perlahan menghilang. Tidak karena ia melupakan masa lalunya, tapi karena ia menemukan sesuatu yang lebih besar, rasa memiliki terhadap alam, terhadap kehidupan yang murni. Hari lain, Emily membantu memberi makan orang utan di area konservasi. Seekor orang utan tua mendekat, menatapnya dengan mata yang lembut, seolah mengenali niat baik di hatinya. Emily tersenyum, menepuk tangannya perlahan. Tidak ada kata. Terlalu banyak cinta, gumamnya. Aku belajar memberi tanpa berharap balasan, dan itu luar biasa. Budi melihatnya tersenyum. Kamu berbeda sekarang, Emily, tidak seperti saat pertama datang. Hutan mengubahmu, tapi dengan cara yang halus. Emily menunduk, menyentuh tanah basah di bawahnya. Ini bukan sekadar perubahan fisik. Aku merasa hatiku kembali hidup. Aku merasa memiliki tujuan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka, untuk alam ini. Setiap langkah di hutan kini bukan lagi sekadar bertahan hidup. Setiap suara, aroma, dan gerakan menjadi bagian dari ikatan yang semakin kuat. Orang utan bukan sekadar hewan yang ia kagumi dari jauh. Mereka teman, guru, dan cerminan ketulusan hidup yang selama ini hilang darinya. Di tengah malam yang sunyi, Emily menatap langit yang terlihat di celah pepohonan, tersenyum penuh damai. Hutan ini, rumahku mereka, keluargaku. Aku tidak pernah merasa sebebas dan seutuh ini sebelumnya. Hari itu menandai sebuah titik penting dalam hidup Emily. Hatinya yang dulu patah dan hampa kini menemukan rumah di alam, di antara meklak yang sederhana namun penuh makna. Ikatan batin itu menjadi pondasi bagi kehidupan barunya. Kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi kaya akan rasa damai dan tujuan sejati. Tidak semua hari di hutan mudah bagi Emily Carter. Setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan sisi lain dari kehidupan liar yang belum pernah ia bayangkan. Suara malam yang dulu terdengar damai kini bisa membuatnya terjaga karena takut akan binatang buas. Hujan deras membuat tenda dan peralatan basah, membuatnya menggigil di malam hari. Suatu sore, Emily mencoba mencari bahan makanan di hutan. Ia membawa keranjang kecil dan berjalan perlahan. Mengingat semua yang diajarkan Budi tentang tanaman yang aman dan yang berbahaya. Namun langkahnya terpeleset di tanah licin dan keranjangnya jatuh, berisi beberapa buah yang akan menjadi makan siang. Tidak. Emily menggerutu, membungkuk untuk mengumpulkan buah yang jatuh. Budi yang menunggunya dari kejauhan datang menghampiri. Kamu harus lebih hati-hati, Emily. Hutan ini cantik, tapi bisa berbahaya jika tidak dihargai, katanya. Emily mengangguk sambil menahan rasa frustasinya. Ini sulit, Budi. Aku pikir aku siap, tapi kadang terasa terlalu berat. Budi menepuk bahunya. Setiap orang baru pasti merasa begitu. Yang penting adalah belajar dari setiap kesalahan, bukan menyerah. Hari-hari berikutnya, Emily menghadapi tantangan lain, serangga yang menggigit, suhu yang panas di siang hari dan dingin di malam hari. Bahkan rasa rindu yang kadang menyerang saat melihat hutan luas di sekelilingnya. Sekali waktu, seekor ular muncul dekat tenda, membuat jantungnya berdegup kencang. Kenapa aku melakukan ini sendiri? Bisiknya pada malam itu, duduk di depan api unggun. Tapi, jika aku menyerah sekarang, aku tidak akan pernah tahu apa yang bisa aku capai. Ada juga momen ketika ia mulai meragukan keputusan besar ini.
Ia membandingkan hidup di hutan dengan kehidupan lama di Amerika. Tidak ada listrik, tidak ada internet, dan tidak ada kenyamanan modern. Kadang ia merasa kesepian meski dikelilingi oleh alam. Namun setiap kali ia melihat orang utan atau menyaksikan hutan yang indah dan penuh kehidupan, Emily merasakan kekuatan baru. Ia mulai memahami bahwa perjuangan ini adalah bagian dari proses. Bahwa setiap tantangan, rasa takut, dan kelelahan membentuknya menjadi versi dirinya yang lebih kuat dan lebih utuh. Suatu malam, setelah hujan deras, Emily duduk di tenda sambil menulis di buku hariannya. Hari ini berat, tapi aku bertahan. Aku belajar lebih banyak tentang hutan dan diriku sendiri daripada yang kubayangkan. Aku mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang mudah, tapi tentang bagaimana kita tetap berdiri menghadapi apapun. Budi menatapnya dari luar tenda. Kamu hebat, Emily. Banyak orang akan menyerah, tapi kamu memilih bertahan. Itu yang membuatmu berbeda. Emily tersenyum pelan. Hatinya sudah mulai lebih kuat. Luka masa lalu yang dibawa dari Amerika terasa semakin ringan, digantikan oleh rasa bangga dan damai. Ia menyadari bahwa hidup di hutan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal menemukan dirinya sendiri melalui perjuangan, keberanian, dan cinta pada alam. Matahari pagi menembus celah pepohonan, menyinari tenda Emily dengan cahaya keemasan. Hutan terdengar hidup seperti biasa, burung-burung bersiul, daun bergesekan ditiup angin, dan jauh di atas orang utan bergelantungan di cabang pohon. Emily duduk di tepi sungai kecil, mengamati air yang mengalir jernih. Tangan kanannya memegang buku hariannya, tangan kirinya menyentuh tanah basah, merasakan setiap butirnya. Senyum tenang terpancar dari wajahnya. Ini rasanya nyata, bisiknya pelan. Selama ini aku mencari sesuatu di tempat yang salah. Tapi sekarang aku menemukannya di sini, di hutan, bersama mereka yang tulus dan bebas. Hari-hari Emily kini penuh makna. Ia bangun pagi untuk memberi makan orang utan, membantu Budi merawat area konservasi, dan belajar lebih banyak tentang tanaman, sungai, dan siklus kehidupan hutan. Rutinitas yang dulu terasa berat kini menjadi kebiasaan yang menenangkan dan memberi rasa tujuan. Suatu sore, ia duduk di bawah pohon besar bersama orang utan yang kini mulai mengenalnya. Seekor bayi orang utan memanjat di dekatnya dan menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Emily menepuk lembut punggung bayi itu. Lihat, kita saling memahami, ya? Katanya sambil tersenyum. Tanpa kata, tanpa kebohongan. Hanya ketulusan. Budi menatap Emily dari jarak dekat, tersenyum bangga. Kamu sudah menemukan rumahmu di sini. Bukan hanya di hutan, tapi juga di hatimu sendiri. Emily menunduk, menyentuh tanah di depannya. Dulu aku pikir rumah adalah gedung, kota, atau orang-orang yang aku cintai. Tapi aku salah, rumah sejati adalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, bebas, dan hidup selaras dengan dunia. Malam harinya, Emily duduk di depan tenda sambil menatap bintang yang terlihat jelas di celah pepohonan. Suara hutan malam menenangkan hatinya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan tersenyum penuh damai. Aku datang ke sini dengan hati yang patah, lelah, dan kehilangan arah, bisiknya. Tapi aku pergi dengan hati yang utuh, damai, dan penuh rasa syukur. Aku belajar mencintai hidup bukan karena orang lain, tapi karena alam dan makhluk hidup di sekitarku. Aku menemukan rumah. Aku menemukan diriku sendiri. Orang utan yang berada di dekatnya mengangkat tangan seolah menyentuh bahunya. Emily tersenyum, menatap mereka dengan mata penuh kasih. Di sanalah ia menyadari satu hal. Kadang, kebahagiaan bukan ditemukan di tempat yang ramai atau dalam cinta manusia, tapi dalam ketulusan, kesederhanaan, dan ikatan batin dengan alam. Hidup Emily di hutan bukan sekadar pelarian dari masa lalu. Ia adalah perjalanan untuk menemukan arti sejati dari cinta, kedamaian, dan keberanian. Dan di sanalah, di tengah pepohonan, di antara suara hutan dan tatapan orang utan, Emily akhirnya menemukan dirinya yang baru tenang, bahagia, dan utuh.